Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 8 mau mempresentasikan judul kita yang namanya GDLC atau Game Development Life Cycle. Apa sih GDLC? Itu Game Development Life Cycle adalah metode atau proses yang digunakan dalam pengembangan game, dimulai dari tahap ide, perencanaan, pembuatan, pengujian hingga game dirilis kepada pemain. GDLC membantu tim pengembang agar proses pembuatan game lebih terstruktur, terorganisir, dan efisien. Dengan adanya tahapan ini, setiap bagian dalam tim seperti programmer, desainer, dan artis dapat bekerja sesuai perannya sehingga dapat dikembangkan dengan baik dan sesuai tujuan. Ada beberapa tahapan dari GDLC, yaitu inisiasi atau tahap awal di mana ide game dimulai muncul. Pada tahap ini, tim menentukan konsep dari dasar game seperti genre, target pemain, platform yang digunakan, serta gambaran umum gameplay. Contohnya membuat ide game petualangan dengan karakter utama seseorang penjelajah yang harus menyelesaikan berbagai misi. Terus ada pre-production, tahap perancangan sebelum game mulai dibuat. Pada tahap ini biasanya dibuat dokumen penting seperti game design dokumen yang berisi detail konsep game, karakter, alur cerita, desain level, dan mekanisme permainan. Tujuan tahap ini adalah agar seluruh tim memiliki pemahaman yang sama mengenai game yang akan dikembangkan. Nah, yang selanjutnya itu production. Tahap ini tahap inti dalam pengembangan game. Pada tahap ini, semua elemen game mulai dibuat, pemrograman game, desain karakter, pembuatan aset grafis, animasi, suara, serta pembuatan level permainan. Tahap production biasanya merupakan tahap yang paling lama karena sebagian besar pekerjaan pengembangan dilakukan di sini. Yang selanjutnya itu testing. Testing adalah tahapan pengujian game yang telah dibuat untuk menemukan bug atau kesalahan dalam sistem. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan gameplay berjalan dengan baik dan game dapat dimainkan dengan nyaman oleh pemain. Testing biasanya terdiri dari alpha testing dan beta testing. Yang selanjutnya itu rilis. Tahap di mana game yang telah selesai dikembangkan dirilis kepada publik. Game dapat dipublikasikan melalui berbagai platform seperti PC, konsol, atau perangkat mobile. Yang selanjutnya itu post production atau maintenance. Tahap setelah game dirilis. Pada tahap ini pengembang melakukan pemeliharaan seperti memperbaiki bug yang ditemukan pemain, menambahkan fitur baru, atau memberikan update konten tambahan. Yang selanjutnya itu kelebihan GDLC. Proses pengembangan game menjadi lebih terstruktur dan terarah, memudahkan koordinasi antara anggota tim seperti programmer, desainer, dan artis, membantu mengurangi kesalahan dalam pengembangan karena setiap tahap dilakukan secara sistematis, mempermudah proses evaluasi dan pengujian sebelum game dirilis. Yang selanjutnya ada kekurangan dari GDLC, yaitu membutuhkan waktu pengembangan yang cukup lama. Jika terjadi perubahan konsep di tengah proses, pengembangan bisa menjadi lebih kompleks. Membutuhkan koordinasi tim yang baik agar setiap tahap dapat berjalan dengan lancar. Jika perencanaan kurang matang, proses pengembangan bisa mengalami banyak revisi. Yang terakhir, ada beberapa referensi dari kita buat GDLC ini, yaitu dari jurnalnya si Roger sama Scott, namanya Level Up, The Guide to the Great Video Game Design yang dirilis 2014. Ada juga dari Novak dan Jenny, Game Development Essential and Introduction to Gates Learning. Ada dari Cadler dan Mahitra Maxwell. Ada dari Fullerton Tracy. Ya, dari 4 ini yang kita ambil jurnalnya. Mungkin sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.